Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rahmawati dengan NIM 2310114000271 Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas beberapa materi secara singkat dalam bahasa C++ sebagai proyek UAS pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 dengan dosen pengampu Bapak Niki Ratama, Eskom Mkom. Adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, percabangan, yang kedua, perulangan, yang ketiga, array, dan yang keempat, function. Langsung saja kita bahas kepada materi yang pertama ya. Baik, yang pertama yaitu ada percabangan. Apa itu percabangan dan kenapa dinamakan percabangan? Buat yang belum pernah kuliah atau belajar tentang algoritma dan flowchart, mungkin ini istilah yang baru pertama kamu dengar. Istilah ini sebenarnya untuk menggambarkan alur program yang bercabang. Pada flowchart, logika jika maka digambarkan dalam bentuk cabang. Karena itu, ini disebut percabangan. Selain percabangan, struktur ini juga disebut control flow, decision, struktur kondisi, struktur if, dan sebagainya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Pada pemrograman C++, terdapat 6 bentuk percabangan yang harus kita ketahui. Tetapi, pada kali ini saya hanya akan membahas 3 bentuk percabangan. Apa saja itu? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu ada percabangan if. Percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Coba perhatikan flowchart di samping. Flowchart tersebut dapat kita baca seperti ini. Jika total belanja lebih dari 100.000, maka tampilkan pesan, selamat, Anda dapat hadiah. Tetapi kalau di bawah 100.000, bagaimana? Ya pesannya tidak akan ditampilkan dan setelah itu program selesai. Langsung saja contoh program dan outputnya di sini. Kita diminta untuk memasukkan total belanja, setelah itu program akan menampilkan kita mendapatkan hadiah atau tidak. Sebagai contoh, saya memasukkan total belanja sejumlah 110.000. Nah, di sini program menampilkan, selamat, Anda dapat hadiah, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Karena ini lebih dari 100.000. Tetapi jika di sini saya ganti dengan 90.000, maka program hanya akan menampilkan, terima kasih sudah berbelanja di toko kami dan program selesai. Baik, yang kedua yaitu ada percabangan if-else. Percabangan if-else merupakan percabangan yang memiliki 2 blok pilihan. Blok pilihan pertama untuk kondisi benar dan blok pilihan kedua untuk kondisi salah atau else. Coba perhatikan flowchart di samping. Flowchart tersebut yaitu untuk mengecek password. Apabila password benar, pesan yang ada pada blok hijau yang akan ditampilkan. Tetapi jika salah, maka pesan yang akan ditampilkan yang ada pada blok berwarna merah. Kemudian, pesan yang berada di blok abu-abu akan tetap ditampilkan karena bukan bagian dari blok percabangan if-else. Coba kamu perhatikan setiap arah panahnya. Baik, langsung saja di sini ada contoh program dan outputnya, yang dimana kita diminta untuk memasukkan password. Jika password benar, kita akan mendapatkan pesan, selamat datang bos, terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini. Tetapi jika password salah, maka pesan yang akan ditampilkan yaitu password salah, coba lagi, dan program selesai. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada percabangan if-else-if. Percabangan if-else-if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Perhatikan flowchart di samping. Perhatikan blok yang diberi warna. Ini adalah blok untuk percabangan if-else-if. Kita bisa menambahkan berapapun blok yang kita inginkan sesuai yang diperintahkan. Langsung saja di sini ada contoh program dan outputnya, yang dimana kita diminta untuk memasukkan input nilai akhir. Setelah itu program akan menampilkan kita mendapatkan grade apa. Di sini kan grade 90 sampai
100 yaitu A, grade untuk 80 sampai 89 B+, 70 sampai 79 B, dan seterusnya. Di sini sebagai contoh saya memasukkan grade nilai akhirnya yaitu 80 dan grade-nya adalah B+, sesuai dengan yang ada pada program. Baik, pembahasan kedua pada materi kali ini yaitu perulangan. Perulangan akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang berapapun yang kita mau. Ada 4 macam bentuk perulangan pada bahasa C. Secara umum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu counted loop dan uncounted loop. Counted loop merupakan perulangan yang jelas dan sudah tentu banyak kali perulangannya. Adapun perulangan yang termasuk counted loop yaitu perulangan for. Untuk uncounted loop, merupakan perulangan yang tidak jelas berapa kali harus mengulang. Adapun perulangan yang termasuk uncounted loop yaitu perulangan do dan perulangan do while. Langsung saja kita bahas perulangan for. Perulangan for merupakan perulangan yang termasuk dalam counted loop, karena sudah jelas berapa kali ia akan mengulang. Coba kamu perhatikan flowchart di samping. Di sini kita diminta untuk memasukkan kondisi, setelah itu blok yang diberi warna merupakan blok yang akan diulang. Adapun contoh program dan outputnya di sini, program menampilkan perulangan ke 0 sampai perulangan ke 9, karena I sama dengan 0, titik koma I kurang dari 10, atau lebih kecil dari 10. Tetapi jika kita ganti I sama dengan 2, I lebih kecil dari 15, maka perulangan yang akan ditampilkan yaitu perulangan kedua sampai perulangan ke-14. Selanjutnya perulangan while. Perulangan while merupakan perulangan yang termasuk dalam perulangan uncounted loop. Perulangan while juga dapat menjadi perulangan yang counted loop dengan memberikan counter di dalamnya. Untuk bentuk flowchart-nya sama seperti flowchart perulangan for. Di sini contoh program dan outputnya. Outputnya kita diminta untuk menjawab apakah kita mau mengulang atau tidak. Jika kita mau mengulang, maka kita tinggal menginput Y, setelah itu program akan mengulang. Tetapi jika kita tidak mau mengulang, kita tinggal menginput T. Setelah itu program selesai. Baik. Selanjutnya yaitu ada perulangan do while. Perulangan do while sama seperti perulangan while, tetapi perulangan do while akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while. Adapun flowchart pada gambar di samping. Untuk flowchart-nya seperti ini. Nah, untuk blok kodenya di sini do buka kurung while, tutup kurung while, lalu diisi dengan kondisi. Selanjutnya ada contoh program dan outputnya. Sama seperti perulangan while, kita ditanya mau mengulang atau tidak. Jika mau input Y, jika tidak input T. Di sini yang membedakan hanya bagian ininya. Tetapi pada perulangan do while, program akan dieksekusi atau kode akan dieksekusi jika do sudah terlaksana. Jika belum terlaksana, maka kode tidak akan dieksekusi. Baik, materi selanjutnya yang ketiga yaitu ada array. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Setiap data dalam array memiliki indeks, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Indeks array selalu dimulai dari angka 0. Pada teori struktur data, ukuran array akan bergantung dari banyaknya data yang disimpan di dalamnya. Adapun contoh program dan outputnya di sini pada pengambilan data array saya menulis 2, tetapi jika saya menulis 3, maka programnya akan menampilkan huruf D. Mengapa huruf D? Karena array selalu dimulai dengan angka 0. Berarti 0, 1, 2, 3 dan 3 huruf D. Tetapi di sini saya menulis 2, jadi yang ditampilkan huruf C. Di sini ada contoh program dan output kombinasi array dan perulangan. Di sini program menampilkan masukkan angka ke 1,
sampai masukkan angka kelima. Kita diminta untuk memasukkan angka berapapun yang kita mau, setelah itu program akan mengeksekusinya. Baik, materi terakhir pada pembahasan kali ini yaitu ada function atau fungsi. Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Contoh fungsi yang sering kita buat adalah fungsi main. Fungsi ini memang wajib ada di setiap program C++ karena fungsi inilah yang akan dieksekusi pertama kali saat program berjalan. Fungsi biasanya akan mengembalikan sebuah nilai dari hasil prosesnya. Karena itu, kita harus menentukan tipe data untuk nilai yang akan dikembalikan. Apabila fungsi tersebut tidak memiliki nilai kembalian, maka kita harus menggunakan tipe void untuk menyatakan kalau fungsi tersebut tidak akan mengembalikan nilai apa-apa. Di sini ada contoh blok kode untuk fungsi menggunakan tipe void. Void nama fungsi, setelah itu memasukkan kondisi. Untuk parameter bersifat opsional ya. Boleh ada, boleh tidak, tergantung dari fungsi yang dibuat. Jika fungsi itu membutuhkan input, maka kita harus membuatkan parameter. Tetapi kalau tidak menerima input apapun, ya tidak perlu dibuat. Fungsi yang tidak menerima input kadang juga disebut dengan prosedur. Baik, di sini ada contoh program dan outputnya, yang dimana program diminta untuk menampilkan hello, selamat datang. Dengan menggunakan tipe data void, di sini saya membuat fungsi say hello, lalu memasukkan statement hello, selamat datang. In main yaitu digunakan untuk memanggil fungsi say hello atau disebut dengan kesimpulan. Baik, itulah penjelasan singkat dari beberapa materi dalam bahasa C++ yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya Rahmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.